Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode mencari hilangnya Aryo Saloko. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maiso Jenar teringat akan Aryo Saloko yang menjadi tanggung jawabnya. Maka ia segera kembali ke desa di mana ia menitipkan Aryo Saloko kepada penduduk di desa itu. Bagaimanakah selanjutnya nasib Aryo Saloko? Mari kita simak bersama-sama. Ki Paniling segera memotong. Sudahlah Adi Darbo, aku minta maaf kalau aku membuat engkau kecewa. Sekarang yang penting adalah usaha untuk menemukan kembali keris yang hilang itu. Maiso Jenar, sambung Paniling, apakah engkau tidak memperkenalkan sahabat-sahabatmu itu kepadaku? Mendengar pertanyaan Paniling, Maiso Jenar seakan-akan disadarkan dari kekilafannya. Segera ia mulai memperkenalkan satu persatu sahabat-sahabatnya yang telah bersama-sama melakukan suatu pekerjaan yang berbahaya. Dan kepada sahabat-sahabatnya, Maiso Jenar memperkenalkan Paniling dan Darbo sebagai dua orang petani yang sakti yang telah menolong jiwanya untuk kedua kalinya. Namun sama sekali tidak disinggung-singgungnya bahwa Paniling itulah yang dahulu pernah mengenakan jubah abu-abu dan kedok yang kasar dan yang menamakan diri Pasing-Singan. Setelah mereka saling memperkenalkan diri, maka berkatalah Paniling, Maiso Jenar, aku kira kerjaku untuk kali ini sudah selesai. Aku dan pamanmu Darbo akan segera kembali. Tetapi pesanku, janganlah terlalu lama anak pungutmu kau tinggalkan. Sebab bagaimanapun juga banyak bahaya yang mengancam anak itu. Kembali Maiso Jenar seperti orang yang tersadar dari mimpi. Segera ia ingat kepada Aryo Saloko yang sampai sekarang masih menjadi buruan pamannya sendiri. Karena itu tiba-tiba hatinya menjadi tidak tentram. Meskipun Aryo kini telah berada di tempat yang jauh, namun mungkin saja orang-orang Lembu Soro akan sampai ke sana. Maka setelah Paniling dan Darbo pergi meninggalkan mereka, segera mereka mengadakan pembicaraan tentang pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh mereka masing-masing. Gajah Alit dan Paningron harus segera kembali ke Demak untuk melaporkan segala kejadian di Rawapening itu. Melaporkan tentang kebenaran laporan mengenai adanya golongan hitam yang kuat dan berbahaya bagi ketentraman negara. Dengan menyaksikan serta mengalami sendiri, Paningron serta Gajah Alit harus percaya bahwa orang yang bernama Pasing-Singan dan Simolodro, tetua dari golongan hitam, termasuk orang yang tak dapat diabaikan, meskipun jumlah orang-orang yang demikian itu tidak banyak. Demikianlah maka segera Paningron dan Gajah Alit mohon diri. Maiso Jenar melepaskan mereka berdua dengan pesan agar untuk sementara dirinya jangan disinggung-singgung dulu dalam laporan mereka.
sebab ia masih belum mempunyai keinginan untuk kembali ke Demak sebelum Nogososro dan Sabu Inten diketemukan. Juga Maiso Jenar mempergunakan kesempatan itu untuk menitipkan bukti-bukti tentang kebenaran alasan-alasan Gajah Suro bahwa ia tidak mampu mempertahankan kedua keris itu dari usaha-usaha golongan lain untuk memilikinya. Bagaimanapun hebatnya Gajah Suro yang pernah menerima hadiah pusaka sebuah tombak yang bernama Kiai Bancak, namun menghadapi orang-orang seperti Pasingsingan dan Simorudro, maka Gajah Suro tidak lebih dari seorang anak yang baru saja dapat berjalan. Dalam pada itu, Wirorogo pun minta diri untuk kembali ke Wonokerto bersama-sama dengan Ki Dalang Mantingan. Tetapi sebelum mereka berangkat, Maiso Jenar minta kepada Ki Dalang Mantingan untuk membantu mengawasi tanah perdikan Banyu Biru. Dalam kedudukannya sebagai seorang dalang, maka ia akan lebih leluasa bergerak di mana saja. Maka setelah segala pembicaraan selesai, perpisahanlah mereka masing-masing ke arah tujuan masing-masing. Gajah Alit dan Paningron kembali ke Demak, Wirorogo dan Mantingan ke Wonokerto lewat Banyu Biru. Sedangkan Maiso Jenar harus segera kembali kepada Aryo Saloko yang telah beberapa hari ditinggalkan seorang diri dan hanya dititipkan kepada para tetangga yang baik hati. Mengingat kata-kata Ki Paniling, hati Maiso Jenar tiba-tiba menjadi berdebar-debar. Memang sebenarnya lah pasti Lembu Suro tetap akan berusaha untuk membunuh Aryo. Sebab sepeninggal Gajah Suro, Aryo lah yang paling berhak atas tanah perdikan Banyu Biru. Sedang apabila Aryo ini dilenyapkan, maka keturunan Suro Dipoyono tidak ada lagi, tinggal Lembu Suro seorang diri. Dengan demikian maka Banyu Biru dengan sendirinya akan jatuh ke tangan orang itu. Mengingat hal itu semuanya, maka segera Maiso Jenar mempercepat langkahnya untuk dapat segera sampai ke rumah di mana Aryo ditinggalkan. Di perjalanan pulang itu, hati Maiso Jenar menjadi tidak tentram. Ia telah menyatakan kesanggupannya kepada Gajah Suro untuk memelihara anak itu serta mendidiknya dan mengajarinya dalam olah kanuragan, sehingga anak itu kelak dapat menjadi orang yang berguna. Ketika burung-burung menyambut fajar yang segar dalam belayan angin pagi yang bertiup halus dari pegunungan serta melintasi lembah-lembah, Maiso Jenar masih tetap berjalan cepat-cepat. Seakan-akan kesegaran fajar itu tak terasa baginya. Namun meskipun demikian, sinar matahari pagi yang memancar cerah dapat menimbulkan perasaan yang cerah pula. Karena itu Maiso Jenar mempercepat langkahnya. Karena perasaannya yang kecemasan, ia sama sekali tak dipengaruhi oleh kelelahannya. Demikianlah seharian Maiso Jenar berjalan terus. Hanya sekali dua kali ia berhenti untuk mencari sumber air. Apabila terasa lehernya disekat oleh dahaga serta kemudian untuk beberapa saat ia menyegarkan tubuhnya dengan duduk-duduk sejenak, hanya sejenak, sebab ia tidak dapat membiarkan perasaannya diburu oleh kegelisahan. Karena itu dengan tergesa-gesa segera Maiso Jenar melanjutkan perjalanannya pula. Demikian pula ketika matahari yang setelah menempuh peredarannya sehari penuh itu menjelang garis pertemuan langit dan bumi, serta sebentar lagi seolah-olah tenggelam di dalam garis pemisah itu, Maiso Jenar sama sekali tidak peduli.
Meskipun perlahan-lahan karena gelapnya malam kemudian mentakbiri bumi, Maesa Jenar tetap berjalan terus di bawah sinar bulan yang baru saja lewat purnama penuh. Maka di pertengahan malam Maesa Jenar melihat cahaya pelita yang berpancaran di sebuah dusun kecil. Itulah desa di mana Aryo ditinggalkannya. Melihat nyala pelita yang seolah-olah melambai-lambai meneriakkan nama Aryo Saloko, hati Maesa Jenar menjadi berdebar-debar. Meskipun Saloko itu bukan sanak dan bukan kadang, namun telah dianggapnya sebagai anak sendiri. Apalagi mengingat segala pesan-pesan dari Gajah Soro, maka pertanggungjawaban anak itu seluruhnya ada padanya. Tapi semakin dekat Maesa Jenar dengan desa itu, hatinya menjadi semakin gelisah. Rasa-rasanya ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Ia seakan-akan mendapat suatu firasat yang tidak baik. Demikianlah dengan gelisah dan setengah berlari, Maesa Jenar memasuki desanya yang kecil, yang biasanya selalu diliputi oleh suasana tentram dan damai. Tetapi pada malam itu nampaklah beberapa kesibukan yang aneh. Dari jarak yang semakin dekat, Maesa Jenar melihat beberapa orang berjalan cepat-cepat dengan membawa obor. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka menuju ke sebuah gubuk kecil di sudut desa itu. Itulah rumah yang dibangunnya serta ditinggalinya bersama-sama dengan Aryo. Dengan berlari-lari kecil, Maesa Jenar melintas pematang untuk segera dapat sampai ke rumahnya. Demikianlah ia sampai ke ambang pintu. Demikian semua mata memandanginya dengan keheran-heranan, seolah-olah tidak sewajarnya lah kalau ia datang pada malam itu. Baru sesaat kemudian seorang di antara mereka dapat menguasai dirinya. "Anak Mas Maesa Jenar, marilah duduk dahulu," katanya. Hati Maesa Jenar sama sekali tidak enak mendengar kata-kata itu. Kata-kata yang mengandung perasaan yang iba. Apalagi ketika ia memandangi setiap wajah yang berada dalam rumah itu, Aryo Saloko tidak ada. Sekali lagi ia meneliti setiap orang yang berada di dalam ruangan gubuknya. Namun Aryo Saloko tetap tidak nampak. Tiba-tiba berdesirlah jantung di dalam dadanya, dan dengan suara yang bergetar ia bertanya, "Di manakah anakku Aryo Saloko?" Serentak semua mata memandang kepadanya dengan pemandangan penuh iba. Salah seorang di antaranya setelah beberapa lama baru dapat menjawab pertanyaan itu dengan kata-kata yang terputus. "Angger, duduklah dahulu. Nanti kami kabarkan di mana anakmu berada." Mendengar jawaban itu, Maesa Jenar menjadi semakin gelisah. "Di manakah Aryo Saloko?" desaknya. "Angger," jawab yang lain, "maafkanlah kami sebelumnya bahwa kami tidak dapat memenuhi harapan Angger untuk melindungi anak itu. Baru tadi hal itu terjadi ketika beberapa orang bersenjata datang ke rumah ini menjelang senja. Dengan kekerasan mereka membawa Aryo. Kami telah berusaha menggagalkan maksud mereka. Tetapi kami adalah petani-petani yang tak berarti seperti engkau juga. Karena itu kami sama sekali tidak berdaya untuk menahannya." Tiba-tiba darah Maesa Jenar menggelegak hebat, jantungnya berdentang, mengguncangkan dada. Matanya yang sayu karena kelelahan berubah menjadi seperti bara api. "Duduklah, Nger," kata yang lain pula. "Biarlah kita bicarakan bagaimana caranya untuk dapat mencari anakmu itu." Tapi Maesa Jenar sudah tidak dapat mendengar kata-kata itu. Matanya yang membara itu saat beredar ke wajah-wajah para petani kecil yang baik hati serta ramah tamah.
Hanya saat sebab sekejap kemudian seperti orang kehilangan akal, Maiso Jenar meloncat berlari keluar halaman. Beberapa orang kemudian memburunya sambil berteriak-teriak, "Tunggulah, Angger, tunggulah!" Maiso Jenar tertegun sejenak. Ia menjadi agak bingung kemana arah yang harus dianut kalau ia mau menyusul Aryo. Lalu katanya hampir berteriak, "Kemanakah anak itu dibawa?" Beberapa orang menjadi ragu-ragu, namun salah seorang menjawab pula, "Mereka pergi ke arah timur, melalui jalan di sebelah desa kami itu." Maiso Jenar tidak menunggu kata-kata itu terakhir. Segera ia meloncat dan berlari sekencang-kencang ke arah yang ditunjukkan oleh tetangga-tetangganya. Lamat-lamat ia masih mendengar orang-orang itu berteriak, "Angger, kembalilah. Mereka adalah orang-orang perkasa dan bersenjata. Kita cari akal untuk mengambil anak itu, tetapi jangan dengan kekerasan." Namun bagi Maiso Jenar, suara-suara itu tidak lebih dari suara berdesirnya daun-daun kering yang rontok oleh angin malam yang kencang. Karena itu justru ia mempercepat larinya seperti orang yang kehilangan akal. Semakin lama semakin cepat. Sesaat kemudian Maiso Jenar sampai ke padang rumput yang luas. Di sana sini terdapat padas. Di bawah cahaya bulan yang hampir penuh, Maiso Jenar dapat memandang ke arah yang agak jauh. Tetapi matanya yang tajam tak dapat menangkap apapun kecuali puntruk-puntruk yang seolah-olah gelembung-gelembung yang tumbuh dari dalam tanah yang sedang mendidih. Ia bertambah cemas. Bagaimanakah keadaan Aryo Saloko? Apakah ia dibawa ke padang rumput itu atau kemana? Dalam kebimbangan itu, Maiso Jenar mencoba mengamat-amati tanah-tanah di sekitarnya. Kalau ia menemukan sesuatu sebagai petunjuk. Tiba-tiba ia melihat rumput-rumput liar di padang rumput itu rebah searah. Nampaklah jelas bekas sesuatu yang diseret di atas rumput itu. Hati Maiso Jenar kemudian berdebar-debar. Apalagi ketika kemudian ia melihat warna yang kehitam-hitaman di atas rumput yang mewarnai jari-jarinya pula. Darah. Adakah darah ini darah Aryo Saloko? Hati Maiso Jenar kini benar-benar mendidih. Maiso Jenar yakin pasti terjadi sesuatu yang tak menyenangkan atas anak itu. Maka seperti digerakkan oleh tenaga gaib, Maiso Jenar berlari lebih cepat lagi, sehingga nampaknya seperti bayangan malaikat yang melayang-layang di atas padang rumput yang luas. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berlari. Tiba-tiba Maiso Jenar berhenti berlari. Dilihatnya agak jauh di depannya sebuah bayangan yang bergerak perlahan-lahan. Apalagi ketika dilihatnya bayangan itu adalah seorang yang sedang mendukung sesuatu. Cepat Maiso Jenar menyelinap di belakang sebuah puntuk, serta dengan hati-hati ia mendekati bayangan yang berjalan semakin lama semakin cepat. Ketika jarak orang itu sudah dekat serta dapat dicapainya dengan jelas oleh matanya yang tajam, perasaan Maiso Jenar terlonjak hebat. Yang didukung oleh orang itu tidak lain adalah Aryo Saloko. Karena itu segera darahnya bergelora. Ia sama sekali belum pernah mengenal orang itu. Maka segera ia mengambil kesimpulan bahwa orang itu adalah salah seorang yang melarikan Aryo. Perasaan Maiso Jenar segera menghubungkan kejadian itu dengan Lembu Soro. Tidak mustahil bahwa kejadian-kejadian ini adalah atas perintahnya. Melihat hal itu, Maiso Jenar tidak dapat mengendalikan diri lagi. Seperti kilat ia meloncat dari tempat persembunyiannya sambil berteriak, "Hei, orang yang mengandalkan kejantanan diri,
Letakkan anak itu dan marilah kita membuat perhitungan. Orang itu terkejut. Dengan tangkasnya ia memutar tubuhnya. Ketika ia melihat Maesogenar sudah siap untuk menyerang, perlahan anak yang di dalam dukungannya itu diletakkan. Agaknya ia menjadi curiga pula. Karena itu segera orang itu pun mempersiapkan dirinya. Tapi belum lagi ia bertanya sesuatu, Maesogenar sudah tidak dapat lagi menahan diri. Seperti tovan yang dahsyat, ia segera menyerang lawannya. Namun agaknya lawannya pun bukanlah orang yang dapat direndahkan. Dengan cepat ia berhasil menghindari serangan Maesogenar. Bahkan dalam saat yang tidak lebih dari sekejap mata, ia sudah siap untuk membalas serangan itu.